kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini teman-teman. Oke, di hadapan kita hari ini sudah kita siapkan satu buah subwoofer dari produknya HF Audio yang tipe ASW 118A. Nah, di sini nanti teman-teman di konten hari ini kita akan mengukur. Nah, jadi kita akan mengukur frekuensi respon daripada subwoofer yang tipe 118A dari produknya HF Audio. Jadi di video ini nanti teman-teman di sini kan tertera untuk frekuensi terendah dia 35 Hz. Nah, dan hari ini mau saya buktikan. Nah, seperti itu. Jadi hari ini mau saya buktikan, mau saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya apakah HF Audio yang 18 inci ini benar frekuensi respon terendahnya bisa sampai dengan 35 Hz. Jadi nanti saya akan benar-benar melihat apakah di angka 35 Hz nanti dia akan bunyi. Jadi teman-teman nanti perhatikan apakah di angka 35 Hz dia akan bunyi. Nanti kita akan melihat, kita akan menggunakan alat ukur RTA. Di gadget saya sudah saya siapkan. Yang paling penting teman-teman nanti kalau membeli sebuah subwoofer dilihat dulu, Mas ini mau tak gunakan untuk apa. Karena apalagi kalau subwoofer aktif memang beberapa produk dia ada yang dibuat versi rendah banget, ada yang dibuat versinya jeduk. Biasanya kalau jeduk itu frekuensi rendahnya justru kurang ada. Jadi crossover aktifnya di situ sudah dipotong ya untuk frekuensi rendahnya. Tapi kalau HF, apakah teman-teman nanti bisa puas dengan hasilnya HF Audio ketika nanti sudah kita cek frekuensi di frekuensi responnya. Kalau produknya sendiri sih ini sudah sangat familiar ya. Nah, nanti untuk instalasinya cukup mudah. Yang pertama kita masukkan gadget saya, nanti langsung masukkan ke input di sini. Nah, jadi kalau melihat frekuensi respon di sini memang sebenarnya simpel banget caranya itu ya. Oke. Untuk selanjutnya, nah, oke teman-teman ya. Jadi di sini nanti saya akan melihat. Jadi nanti akan melihat frekuensi respon daripada tipe 118A dari produknya HF Audio. Apakah nanti benar-benar dia bisa merespon dengan frekuensi rendah sampai dengan 35 Hz itu teman-teman. Kalau untuk volumenya, nah untuk volumenya di sini nanti kita akan mengatur. Nah, dari HF Audio yang akan saya ukur nanti sekitar maksimal 125 Hz ya. Jadi ini pemotongannya saya buat ini 125 Hz. Terus untuk volumenya ini kita buat dulu 150 Hz. Kalau dibuat segini nanti vokalnya keluar. Nanti saya akan mengukur. Jadi apakah yo iso resi nanti di sekitar 150 Hz. Volumenya ini tak buat separuh aja. Nah, nanti tak buat separuh aja segini. Volumenya separuh teman-teman ya. Jadi hanya separuh atau mungkin saya kurangi ya. Segini aja karena kita ngukurnya deket jaraknya. Kita ngukurnya deket. Ini segini, ini 150. Ini kita menggunakan channel LR beda. Sama. Kita mau pilih yang mana sama. Terus alat ukurnya teman-teman. Nah, untuk alat ukurnya kali ini saya akan menggunakan RTA di gadget saya. Ini sudah saya instalasi seperti itu. Cuma pesannya buat teman-teman, jangan pernah menggunakan alat ukur seperti ini kalau mikrofon teman-teman tidak bisa merespon dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Kalau di gadget saya ini untuk frekuensi respon dari mikrofonnya itu bisa memproduksi suara, bisa menerima suara dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Jadi ini sudah saya buktikan, sudah saya ukur juga menggunakan alat ukur RTA. Jadi memang untuk mikrofonnya dia bisa merespon mulai dari 20 Hz di sini, 20 Hz sampai dengan nanti 20 kHz di sini. Jadi ini mikrofonnya itu yang menentukan mikrofon. Jadi teman-teman semuanya nek mau meniru mungkin dengan cara saya ini tidak masalah selagi mikrofonnya sudah mendukung, karena mikrofonnya kita menggunakan internal mikrofon, jadi bukan eksternal, bukan mikrofon asli yang digunakan untuk RTA. Jadi buat teman-teman semuanya saya sarankan kalau mau melakukan pengukuran menggunakan gadget seperti saya, paling tidak teman-teman harus dicek dulu mikrofonnya teman-teman apakah bisa merespon dari 20 Hz sampai dengan 20 kilo biar hasilnya bisa real. Nah, itu. Oke ya. Sekarang alat ukurnya saya letakkan sini teman-teman. Nah, kita hadapkan ke subwoofer HF Audio. Oke, agak ketinggian biar tidak terlalu goyang. Oke, alat ukurnya saya letakkan sini. Terus teman-teman, saya akan mengepingnya. Nah, ngepingnya itu dari gadget saya. Nah, ini kita ukur ya dari gadget saya.
Ini sudah saya siapkan. Saya nanti akan menggunakan Synwave. Jadi nanti fungsinya di sini adalah untuk melihat frekuensi respon. Jadi dia itu bisa merespon dari frekuensi berapa. Jadi ketika nanti dibuat contohnya 20 Hz, otomatis nanti speaker akan bunyi 20 Hz apa tidak. Jadi kalau kita produksi 20 Hz, kok ternyata subwoofer tidak bisa merespon 20 Hz, nanti ya nggak akan bunyi 20 Hz. Tapi kalau subwooferku bisa merespon, nanti dia akan memproduksi 20 Hz. Jadi nanti kalau saya bunyikan 20 Hz, ternyata di subwoofer nggak bunyi, berarti subwoofer nggak bisa bunyiin 20 Hz. Kalau saya nanti bunyiin oke, nanti contohnya kita buat 40 Hz. Nah, 40 Hz ternyata kok dia juga sama tidak bisa merespon, otomatis berarti di subwoofer ini gak bisa memproduksi 40 Hz. Tapi kan nanti kalau bisa memproduksi bisa. Oke ya. Sekarang kita mulai teman-teman. Saya akan kecilin dulu HP saya. Saya akan mulai dari 20 Hz. Ini saya buat 20 Hz ya. Ini Synwave 20 Hz. Teman-teman lihat di alat ukur saya. Oke, ini alat ukur saya ya. Alat ukur saya rodok di padangnya, kan teman-teman tahu. Oke ya. Di sini saya akan Oke, sekarang di sini saya akan bunyikan di 20 Hz. Teman-teman lihat. Ini 20 Hz sudah bunyi. Tapi nampaknya dia tidak bisa merespon dan tidak ada suara sama sekali. Berarti dia tidak bisa bunyi di frekuensi 20 Hz. Oke, sekarang saya naikin. Oke, sekarang saya akan naikin menjadi 130 menjadi saya tak ukur menjadi 35 20. Ini 28 tidak bunyi juga. 28 tidak bunyi, tapi di sini ada indikasi ini ya, naik. Frekuensi naik yang dia stabil ini sekitar 30 Hz. Tapi suaranya tidak keluar. Suaranya tidak keluar, teman-teman dengarkan. Tidak ada suara sama sekali. Oke. Sekarang saya naikkan di 35 pas. Oke, pelan teman-teman ya. Sekarang saya naikin di 35. Oke, sekarang saya ukur menjadi 35. Oke. Ini kita lihat di 35, teman-teman dengarkan. Oke ya, ini di 35 Hz, teman-teman lihat. Dia bisa bunyi. Tapi kalau secara didengarkan, ini ya, ini maksimal ya. 35 Hz dia bunyi. Di angka 35, kalau didengarkan agak kecil. Dengarkan ke speaker. Oke, dB-nya saya naikin. Suara. Jadi dia bisa memproduksi suara di 35. Jadi dia di 35 ada. Oke, dicedak nih kameranya benar terlalu bingung. Nah, oke, kita deketin aja teman ya. Karena kita nggak bisa keras-keras juga di sini. Nah, ini tak deketin. Nah, biar teman-teman bisa dengerin. Oke ya. Ini maksimal di 35 Hz. Suaranya ada. Suaranya ada gler kayak gitu. Dan dia bunyi di puncak 35. Jadi yang dilihat jangan yang ini ya. Ini suara motor dan lain, tapi yang ini. Dia akan berhenti terus karena dia di frekuensi rendah. Oke, sekarang saya naikin menjadi 66 Hz. Ini 66 Hz, 66 Hz. Teman-teman lihat, puncaknya dia di sini. Real ya, 66 Hz. 66 Hz, dia puncaknya ini 63. Puncaknya di sini, dua ini. Ini 66 Hz. Puncaknya di sini. Nah, ini 66 Hz. Berarti dia bisa bunyi di 66 Hz. Dia bunyi di 66 Hz. Puncaknya di sini. Ini 66 Hz. Oke ya, tidak ada suara gangguan. Ini puncaknya 66 Hz. Berarti dia bunyi di frekuensi 66 Hz. Artinya tadi kalau di frekuensi 35 dia bunyi, tapi kalau menurut saya tipis karena memang rendah banget. Kalau di 66 dia tebel banget. Oke, sekarang saya naikin. Saya akan naikin sedikit aja. Ini 86. Oke, sudah mulai naik, grafiknya pindah.
Ini 86. Tadi di sini puncaknya disekap pindah ke sini. Ini 86 Hz. Oke ya, itu kalau dikerasin. Ya, teman-teman lihat, ini 86 Hz. Oke, sekarang saya akan naikkan lagi ke 107 Hz. Ini 107 Hz. Teman-teman dengarkan. Itu puncaknya 107 Hz. Oke, teman-teman dengarin ada suaranya. Ini 107. Sudah masuk low ya, kan stop lagi. Oke, bukan stop lagi. Puncaknya di sini 107. Nah, real ya di sekitar 107 di sini puncaknya 107 Hz. Nah, sekarang saya naikin ke 130 Hz. Nah, 130 langsung tengok ini lagi 125 di sini. Real ya, ini 125 di sini, 130 di sini. Ini 130. Oke, hasilnya itu. Oke, coba sekarang saya naikin lagi ke 165. Ini 165. Real 165. Bener-bener real hasilnya. Ini puncaknya di sini. Hasilnya ini. Berarti dia bagus. Artinya di frekuensi 35 sampai dengan 150 itu setidaknya tidak terpotong. Jadi teman-teman, oke, kita matikan ya. Nah, ini sudah hilang. Jadi artinya di situ tadi kita sudah bisa mengukur dari subwoofer AF audio dia bisa memproduksi mulai dari 35 sampai dengan 150 paling tidak, karena kalau 160 ke atas itu nanti sudah ada suara vokale. Jadi saya tidak menyarankan kalau potongannya dibuat 160 karena nanti vokalnya masuk. Jadi kalau umpamanya digunakan untuk khusus subwoofer murni, paling tidak pemotongan 150 ke bawah. Bagusnya di 140, 143, jangan sampai dengan 150. Nah, oke, sekarang teman-teman ya. Nah, tak kembalikan lagi. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Oke, sekarang teman-teman ya. Saya kembali lagi ke 35 lagi. Ini ya hasilnya 35 real. Ini 32-nya di sini. Biar teman-teman nggak penasaran. Nah, ini 32-nya di sini. Ini real ya, bisa menghasilkan 35 Hz. Rendah banget. Rendah banget geler kayak gitu. Teman-teman dengarkan. Kalau dengerin seperti ini harus pakai headset. Kalau nggak pakai headset nggak bisa karena responnya rendah banget. Teman-teman lihat di sini ada plastik getar. Nah, ini plastiknya getar. Teman-teman lihat di sini ada plastik getar. Karena apa? Frekuensinya rendah banget. Dan di sini real frekuensinya menetap di 305. Coba ya, ini tak matikan. Teman-teman lihat, ini tak matikan musiknya. Tek, langsung hilang. Nah, sekarang tak hidupkan lagi 35. Oke, langsung naik lagi. Ini 35-nya di sini, teman-teman. Oke, sekarang tak matikan. Langsung dia seperti ini karena tidak ada frekuensi suara di 35 Hz. Sebenarnya kalau kita turunkan, contohnya saya buat menjadi 20 Hz, tetap ada suara. Suara masuk di sini akan ada, teman-teman lihat ya. Ini 20 Hz. Teman-teman lihat. Ini 20 Hz. Nah, ini. Tapi dia tidak bunyi. Artinya apa? Ya kalau menurut saya dia nggak bisa memproduksi 20 Hz. Meskipun kenyataannya dia apa ya? Ini ada. Ini keder kayak gitu. Nah, tapi apa? Tidak ada suaranya yang masuk. Jadi apa? Artinya nggak bisa dinggung ngrungokne rak nek. Coba kalau tak buat 25.
Oke, ini 25, hampir sama ya, tidak kelihatan, artinya dia berarti nggak bisa memproduksi di 25 Hz. Meskipun bisa tapi jelek, mestinya seperti itu, jadi hasilnya kurang bagus. Coba kalau sekarang tak buat 35 Hz. Nah ini 35. Nah kalau 35 dia langsung responsif bagus karena rendah banget. Oke ya, tak matikan. Nah ini mati, 35 Hz tidak bunyi. Kalau kita nyalakan 35 Hz. Oke, sekarang tak buat di 40 ya. Nah di 40 Hz teman-teman, biar bisa real melihatnya hasilnya. Sekarang 40 Hz di HP saya sudah tak buat 40 Hz, teman-teman lihat hasilnya. Ini kita bunyikan real di 40 Hz. Horek. Oke ya, real di 40 Hz. Horek. Oke, jadi teman-teman lihat, nanti matikan dia akan kembali lagi. Jadi teman-teman lihat, benar-benar ini tadi frekuensi responnya bagus banget dari subwoofer HF audio. Jadi artinya teman-teman ya, kalau kita sebenarnya kalau seumpamanya kita telaten ya, ketika membeli alat kita bisa mengukur-ukur seperti itu sebenarnya yo apa ya paling tidak kita tidak akan kejebak lah dengan alat yang kita pingin nih. Contohnya Mas, aku pengen subwoofer racing iso gler nyaman di ruang tamu di tempat cafe saya, tapi ternyata teman-teman beli setelah sampai rumah dicoba glernya nggak keluar. Setelah diukur, oh ternyata dia cuma sampai 50 Hz, bahkan nggak bisa memproduksi 40 Hz. Otomatis glernya nggak akan ada. Nah contohnya lagi Mas, aku pengennya speakerku karakternya yang jeduk. Ternyata teman-teman beli subwoofer, dia malah isonya memproduksi ini ronda 20 Hz sampai dengan 80 ke atas wis nggak bisa memproduksi, suaranya cemplang lah. Otomatis kebalikannya, teman-teman dapatnya gler trok, jeduknya nggak ada. Tapi di AF tadi kalau menurut saya dia puncaknya di sekitar 60 Hz, jadi gler bagusnya di situ. Otomatis apa, ketika digunakan untuk dangdut low frekuensi 100 ke atas tapi tipis. Tadi tak coba ya, di 140 nya itu tipis, 150 nya tipis. Artinya apa, kalau jeduknya saya yakin kurang tapi glernya dapat. Puncaknya di sekitar 160 Hz, sekitar 60 Hz, di sekitar 140 150 tipis, tetap ada tapi tipis. Artinya lenggu kendang dudute itu tipis, ada tapi tipis. Itu teman-teman, ini real ya, jadi kita tidak manipulasi hasil. Dia tidak bisa 35 ke bawah, maksimal turun sampai 35 Hz. Ke atasnya enaknya di sekitar 60-an. Kalau dia 120 30 sudah tipis, dapatnya tipis banget. Jadi kalau bisa dibilang ya kendang itu bunyi, tapi kalau disuruh dudut kurang. Jadi mungkin lebih pelan aja. Oke ya, ini sekedar informasi dan juga review dari saya, karena banyak sekali teman-teman yang merespon dan juga Mas, aku tuh pengen subwoofer sing suaranya seperti ini. Ini nanti sudah kita cobakan ya realnya. Nah sekarang cek sound. Nah di coin middle Mas, kameranya teman. Oke teman-teman ya, sekarang kita cek sound. Ini bonus, kita kasih middle dulu. Nah itu middle orang eneng. Langsung ya rock anu versi buri mana langsung depannya atas mana langsung disambung outputnya ini ya. Oh yus kuwi ra apa Crimson. Nah Crimson mbok kowe kabel power karo kabelannya bunyi. Oke ya teman-teman ya, sekarang saya nyiapin dulu speaker middle. Sekarang ini bonus buat teman-teman biar benar ngerasain Mas HF kayak gimana suaranya. Nah ini sekarang kita kasih bonus, kita kasih bonus cek sound subwoofer HF melawan Crimson 15 inci. Crimsonnya nanti versinya, kalau Crimson ini karakternya vokal ya, jadi dia mengarah ke speaker vokal 15 inci dan dia ada middle-nya. Kalau subwoofer ini dia mengarah ke gler. Nah tapi ya nggak apa-apa, ini adalah pasangan yang serasi dan kita akan cek sound kan buat teman-teman biar teman-teman juga bisa ngerasain hasilnya kayak apa. Kalau tadi sudah kita coba mengukur dengan RTA, otomatis teman-teman bisa melihat, walah berarti dia itu bisa merespon di frekuensi sekitar 35 Hz rendahnya, paling rendah. Nek 35 ke bawah suara muni ya, muni tapi tipis banget, sampai gak muni. Tapi kalau di frekuensi tadi berapa ya, di frekuensi 35 wis dere lumayan, 40 bagus, puncaknya 60 bagus banget.
paling kerasnya 60. 100 lumayan, tapi 120, 30, 40, 50 tipis banget. Jadi jeduknya sing kurang, tapi ya tetap artinya dia kalau menurut saya gundan-gundan tinggu model apa ya, model kayak di cafe semi outdoor enakan sih seperti itu. Karena apa, kalau seumpamanya kita mau menggunakan sing apa ya, contohnya kalau semuanya kita mau menggunakan yang kasar kayak seperti outdoor puncaknya di 120, di dada sesak, kurang nyaman. Tapi kalau seperti ini nyaman menurut saya itu. Jadi nyamannya malah seperti ini tinggal semi outdoor seperti itu cafe. Tapi tinggal tinggal indoor terus pakai yang model frekuensi responnya maksimal 140, justru dada itu sesak dan gak nyaman penontonnya. Tinggal semi outdoor mending seperti ini saran saya. Oke ya. Nah, dulu barang campur ya. Oke teman-teman, sekarang kita nyoba. Nah, sekarang tak coba nih dulu kalau digunakan untuk dangdutan. Saya ini tinggal dangdutan. Jadi biar teman-teman nanti bisa ngerasain hasilnya naik tinggal Jackson kasih middle. Nah, wis nyukurnya sudah. Sekarang kita tinggal nyoba kalau tinggal musik. Oke ya teman-teman ya. Sekarang saya akan coba. Lagu ya spesial buat teman-teman, semoga teman-teman juga terhibur dengan lagu-lagu yang kita hadirkan. Ya, selamat mendengarkan.
sudah kita kasih bonus satu buah lagu check sound buat teman-teman, yaitu frekuensinya. Memang kalau HF itu lembut banget, gelarnya dapet, makanya kalau jeduk ya ada tapi dia tipis. Kalau teman-teman memaksa speaker HF itu disuruh jeduk-jeduk ke dada, ya itu tidak bisa, karena memang frekuensi respon sendiri dia lebih ke nada rendah, puncaknya sekitar 60 Hz. Jadi kalau dia mau 110, 20, 30 disuruh dudut kayak gitu tidak bisa, karena memang dia karakternya memang seperti itu. Tapi kalau saya sendiri, kalau digunakan untuk semi outdoor, dia lebih dapat yang jelas. Karena apa? Yang jelas dia bisa memproduksi suara yang rendah dan lembut. Jadi kalau saya sendiri, contohnya di tamu, apalagi di hotel semi seperti itu, pakai subwoofer yang sekedar jeduk-jeduk tok, gelarnya nggak ada. Ya kalau bisa, kalau orang Jawa namanya atos. Nah, speakernya atos mas, nggak ada gelarnya sama sekali itu kalau orang Jawa. Makanya ya memang beda ya, kalau digunakan untuk lapangan jeduk itu lebih diutamakan, biar enggak, kalau kerendahan juga biasanya nggak bisa jauh suarane, nggak bisa enak nyaman. Justru kebalikannya, kalau di indoor memang lebih smooth seperti itu. Memang beda-beda di karakter suara. Oke, terima kasih buat teman-teman, ini sudah kita hadirkan, sudah kita reviewkan hasil bagaimana